Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok simulasi industri. Di sini yang mempresentasikan ada saya sendiri, yaitu Muhammad Alfirido, dan juga ada Fadal Ardiansah, Yusuf Subhan, dan Teguh Prasetyo. Di simulasi industri ini, kami akan mempresentasikan mengenai simulasi kejadian distrit, simulasi Monte Carlo, dan simulasi lintas produksi serta studi kasusnya. Pendahuluan materi simulasi kejadian distrit. Simulasi kejadian distrit adalah simulasi untuk mengetahui rentang waktu yang diketahui secara jelas kapan mulai dan selesainya aktivitas. Merupakan salah satu bentuk spesifikasi model. Rentang waktu aktivitas yang konstan, berubah-ubah secara random, mengikuti distribusi statistik dari suatu file atau ditentukan dan dihitung berdasarkan keadaan. Pendahuluan materi simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah bentuk simulasi probabilitas, di mana suatu solusi dari suatu masalah diberikan berdasarkan rekomendasi atau acak. Proses acak ini melibatkan suatu distribusi probabilitas dari variabel data yang dikumpulkan berdasarkan data masa lalu maupun distribusi probabilitas teoritis. Pendahuluan materi simulasi lintas produksi bisa ditetapkan untuk mengoptimalkan efisiensi lintas produksi atau masalah keseimbangan lintas, yaitu dengan menggunakan metode range positional weights. Metode ini mempergunakan teknik alokasi kepada beberapa jumlah mesin yang digunakan pada proses produksi yang bertujuan menyeimbangkan beban kerja dan masing-masing stasiun kerja. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian mengenai analisis efisiensi lintasan, waktu pengangguran, dan setiap elemen kerja pada proses produksi dan menentukan jumlah stasiun kerja yang optimum. Metode range positional weights digunakan memperoleh prioritas bobot posisi untuk mendistribusikan elemen-elemen kerja pada setiap stasiun kerja. Studi kasus simulasi kejadian distrit pada perancangan manajemen logistik di unit layanan logistik pertanian di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Tuntutan konsumen akan kualitas produk pertanian segar semakin tinggi seiring meningkatnya kualitas hidup. Bahkan di negara maju seperti Jepang, memilih produk didasarkan waktu terpendek dari panen sampai dipasarkan. Sementara itu, di sisi lain, sifat produk pertanian mudah rusak akibat proses biologis yang terus berlangsung setelah produk dipanen. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaku dalam rantai pasok produk pertanian untuk dapat menjamin kualitas produk tetap segar dengan waktu yang pendek dari mulai panen hingga ke tangan konsumen. Tantangan sistem logistik produk pertanian semakin tinggi di negara berkembang. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar produk dihasilkan oleh petani dengan karakteristik pemilihan lahan sempit dan tersebar. Dengan kondisi tersebut, dalam usaha taninya, petani akan lebih berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari daripada berusaha mengembangkan pasar dan kemampuan logistiknya. Oleh karena itu, diperlukan lembaga pemasaran yang dapat berperan memasarkan hasil produksi petani secara kolektif, mengembangkan pasar ke arah pasar struktur, dan membangun sistem logistik di sentra produksi untuk mendukung mengembangkan pasar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perancangan manajemen logistik di STA yang menangani beberapa komoditi segar dengan routing penanganan pasca panen yang berbeda. Untuk dapat memenuhi permintaan pasar,
terstruktur dengan batas waktu 1 hari dari mulai panen sampai pengiriman. Perancangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan simulasi kejadian discrete. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi kejadian discrete dengan bantuan software ProModel. Simulasi ini kejadian discrete merupakan salah satu pendekatan pemodelian sistem yang cocok digunakan. Tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut, mengacu pada ProModel Corporation 2011. Perencanaan studi dilakukan untuk merancang manajemen logistik di STA Maga Mekar untuk mengelola 6 komoditi segar untuk memenuhi permintaan pasar terstruktur dengan syarat dari waktu setelah panen sampai pengiriman tidak lebih dari 6 jam. 2. Definisi sistem melakukan observasi ke lokasi STA untuk mendapatkan informasi tahapan proses produksi untuk setiap komoditi, waktu di setiap stasiun produksi, kapasitas produksi, serta alat dan tenaga kerja. Akan tetapi, karena produksi belum berjalan secara kontinu, maka informasi tersebut dinyatakan pada pengelolaan yang telah berpengalaman menangani kasus panen produk pertanian. Yang ketiga, membangun model pertanian. Model dibatasi hanya pada lingkup aktivitas di STA dari mulai hasil panen datang pemrosesan sampai dengan pengiriman ke pasar. Model simulasi ini dibuat dengan menggunakan software komputer ProModel. Setelah model terbangun dilakukan verifikasi dan validasi. Verifikasi dilakukan dengan pengujian apakah model tersebut berjalan tanpa adanya error. Setelah verifikasi selesai dilakukan validasi karena sistem nyatakan belum berjalan secara kontinu, maka tidak dapat dilakukan perbandingan data hasil simulasi dengan data real. Oleh karena itu, validasi dilakukan dengan analisa sensitif dengan mencoba dengan beberapa interval waktu simulasi, kemudian dilihat kesesuaian hasil dengan langkah perhitungan manual. 4. Menjelaskan percobaan setelah model dianggap valid, maka dianggap beberapa skenario, yaitu percobaan beberapa kombinasi rescue yang dapat menyelesaikan proses penanganan pasca panen sesuai volume permintaan dengan jarak waktu yang ditentukan, dengan tetap memperhatikan utilitas resource. Yang kelima, analisa hasil. Simulasi dianalisis dengan menghasilkan rancangan manajemen logistik terbaik. Selain itu, dilakukan juga analisis keterbatasan dari model yang telah dibangun. Kesimpulan 1. Dengan pendekatan simulasi kejadian discrete dan dirancang skenario terbaik untuk manajemen logistik komoditi pertanian segar di unit layanan logistik pertanian untuk memenuhi permintaan pasar struktur sesuai dengan standar ditetapkan. Yang kedua, permodelan resource dinamis yang dapat mengerjakan seluruh aktivitas proses dapat meningkatkan utilitas resource yang berarti meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, penentuan perubahan kombinasi jumlah stasiun kerja location dengan resource pada saat permintaan belum terpenuhi dapat dilakukan dengan melihat jumlah utility yang berhasil diproses dan dinilai utilitas dengan mengidentifikasi bottlenecks dan proses aktivitas logistik. Studi kasus penerapan simulasi Monte Carlo dalam memprediksi persediaan produk jadi pada IKM Buluk lupa. Tempe merupakan makanan berbahan dasar kacang kedelai yang umum ditemukan di Indonesia yang merupakan penanganan memiliki nilai gizi yang tinggi, tetapi masa konsumsi antara 2-3 hari dari produksi. Untuk meningkatkan masa konsumsi tempe diperlukan proses pengolahan yang lebih lanjut. IKM Buluk lupa adalah suatu industri yang bergerak dalam bidang pengolahan tempe yang bergerak di bidang pembuatan keripik dengan berbagai variasi rasa seperti coklat, green tea, dan vanila. Dalam industri olahan pangan, persediaan bahan baku merupakan hal perlu disiapkan dalam melakukan produksi, di mana bahan baku umumnya disediakan oleh pihak distributor. Masalah yang umumnya ditemui oleh pihak industri tidak mempersiapkan persediaan bahan baku yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar. Persediaan yang berlebih akan berimbas pada pengeluaran yang tinggi dan produksi maupun penyimpanan, sedangkan kekurangan persediaan akan tetapi pada tidak terpenuhinya permintaan konsumen, sehingga permintaan akan menurun, juga akan menurunkan pendapatan. Simulasi Monte Carlo adalah sebuah pengujian dengan bilangan acak. Sebuah persamaan matematika prediksi penggunaan Monte Carlo mewajibkan pengujian data yang sama dilakukan berulang kali
menggunakan bilangan acak dengan berlainan tapi memiliki keseragaman sehingga informasi yang dapat dihasilkan lebih efisien. Pengujian menggunakan Monte Carlo umumnya dilakukan dalam komputer. Dengan menggunakan bilangan acak, simulasi Monte Carlo sangat sensitif saat digunakan memodelkan. Yang pertama, memodelkan aliran antrian dalam sebuah kegiatan. Yang kedua, memodelkan evaluasi sebuah epidemi penyakit berdasarkan ruang dan waktu. Yang ketiga, memodelkan uji statistik. Yang keempat, memodelkan prediksi harga. Metodologi penelitian ini menggunakan metode simulasi Monte Carlo dengan studi kasus di IKM Buluk Lupa untuk mempelajari jumlah persediaan barang, input dan output barang, harga barang dan ongkos. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis persediaan barang jadi di IKM Buluk Lupa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dapat dilakukan dengan cara observasi secara langsung maupun dengan cara melakukan wawancara dengan divisi-divisi terkait selama proses produksi. Data primer yang dibutuhkan melalui kegiatan wawancara diantaranya yaitu laporan keuangan IKM, jenis produk yang dijual, jumlah produksi harian dan terjual, serta biaya simpan produk. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari tempat penelitian seperti data hasil produksi dan data distribusi produk. Data pendukung juga dibutuhkan diantaranya struktur organisasi, profil IKM, dan data terkait secara langsung dari IKM tersebut. Di sini ada tabel probabilitas dan bilangan acak. Ada jumlah demennya vanilla, probabilitasnya 0,23, frekuensi probabilitas kumulatif 0,23, interval bilangan acak 0 sampai 23. Jumlah demen green tea probabilitas 0,23, frekuensi probabilitas kumulatif 0,46, internal bilangan acak 24 sampai 46. Jumlah demen original probabilitas 0,40, frekuensi probabilitas kumulatif 0,85, internal bilangan acak 47 sampai 85. Jumlah demen singkong probabilitasnya 0,15, frekuensi probabilitas kumulatif 0,98, interval bilangan acak 86 sampai 99. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan bahwa simulasi menggunakan model Monte Carlo dapat diaplikasikan ke dalam produk olahan pangan termasuk makanan yang berbahan dasar tempe yang memiliki masa kadaluarsa yang cukup singkat. Simulasi persediaan dengan model simulasi seperti ini akan mampu membantu pihak IKM dalam mengelola usahanya dengan menggunakan metode FIFO, terutama untuk perencanaan dan pengelolaan produksi bahan jadi sehingga menghasilkan produksi yang lebih terstruktur. Studi kasus analisis keseimbangan lintasan proses produksi roti manis kasur kombinasi di PT Indoroti Prima Cemerlang. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri didesak untuk beroperasi dengan efisien sehingga mampu bersaing dengan kompetitor atau industri lain. Upaya yang dapat dilakukan sehingga dapat menaikkan tingkat efisien yaitu dengan meminimumkan jumlah stasiun kerja, yaitu stasiun kerja yang terdapat pada proses produksi. PT Indoroti Prima Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pangan, yaitu memproduksi roti manis dan roti tawar dengan label MR Breed. PT Indoroti Prima Cemerlang berlokasi di Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Sampai saat ini memiliki 25 jenis roti dan memasarkan hasil produksinya ke perusahaan retail. Analisis data. Analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu
Tahapnya yaitu yang pertama, perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Yang kedua, perhitungan keseimbangan lintasan pada kondisi aktual. Dan yang terakhir, analisis keseimbangan lintasan dengan metode ranked position weight dengan 2 usulan. Rumus yang digunakan untuk menghitung keseimbangan lintasan. Tabel elemen-elemen kerja pada proses produksi roti manis. Status kerja yang pertama, elemen kerjanya perimbangan bahan baku. Yang kedua, elemen kerjanya penuangan box ke bowl, penambahan air dan es, pemindahan bowl ke mixer, proses mixer, penambahan butter dan garam. Yang ketiga, elemen kerjanya pemindahan bowl ke dekat meja, proses cutting. Yang keempat, elemen kerjanya proses roll, pemindahan adonan ke breadline, pemotongan dan filling, pengisian loyang, pengolesan loyang, pemindahan loyang ke troli. Yang kelima, elemen kerjanya pemindahan troli ke proofing, proses proofing. Yang keenam, elemen kerjanya pemindahan troli ke ruang oven, proses oven, pemindahan troli ke area pendinginan. Yang ketujuh, elemen kerjanya pemindahan roti ke cooling layer, proses pendinginan. Yang kedelapan, elemen kerjanya pemindahan troli ke arah packaging. Yang kesembilan, elemen kerjanya menyusun ke box, pemindahan ke area storage. Kesimpulan, penentuan elemen kerja dan jumlah stasiun kerja didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan manajer produksi dan kepala produksi yang berpatokan pada kondisi aktual. Elemen kerja dan pembagian stasiun kerja yang terdapat pada proses produksi roti manis kasur kombinasi di PT Indoroti Prima. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.